Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azza Fareza Zainatul Ula dari kelas KPIA. NIM saya 302190015. Akan membahas terkait dengan ideologi politik. Nah, sebelum jauh kita menelisik apa saja itu ideologi politik, nah kita akan belajar terlebih dahulu pengertian dari ideologi tersebut. Nah, ideologi ini terbagi menjadi dua kata, yaitu yang pertama adalah ideos, yang kedua adalah logos. Ideos adalah pemikiran, lalu logos artinya logika ataupun ilmu pengetahuan. Ideologi juga dapat diartikan sebagai cita-cita ataupun keyakinan. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa ideologi adalah rumusan dari berbagai pemikiran yang berasal dari subjek ataupun kelompok masyarakat yang akan dijadikan dasar kemudian direalisasikan. Pengertian yang sudah saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi ideologi itu yang pertama memberikan dasar legitimasi pada pemerintahan. Yang kedua, ketika kita sudah mempunyai dasar, kita akan lebih bisa memilih dan juga memilah suatu kebijakan dan perilaku politik mana yang akan kita jalankan nantinya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mempersatukan rakyat, kita bisa mempersatukan masyarakat ataupun warga negara. Kemudian yang keempat, kita bisa menjadikan ideologi ini sebagai alat komunikasi antara pemerintah atau penguasa dan massa. Ideologi ini bisa digunakan sebagai alat untuk menentang kekuasaan status quo ataupun pelanggengan kekuasaan. Terus nih, apa saja sih yang termasuk ideologi politik? Nah, yang pertama saya akan membahas tentang ideologi liberalisme. Dari kata-kata liberalisme saja kita sudah dapat mengetahui bahwa arti dari liberalis itu adalah bebas. Artinya, ketika negara menerapkan ini, negara tersebut akan meminimalisir adanya fungsi negara. Yang dapat kita artikan bahwa kebebasan suatu individu itu lebih ditekankan. Ada ideologi kapitalisme. Nah, kapitalisme sendiri berarti modal ya. Kata kuncinya adalah modal, yang artinya dia akan lebih mengutamakan pemodal ataupun modal dalam sistem pemerintahannya, lebih kepada perekonomian. Artinya individu ini bukan dianggap sebagai masyarakat, tetapi dia adalah individu yang harus bisa berjuang memperjuangkan ke hak dan juga kebebasannya sendiri. Maka akan ada persaingan-persaingan di pasar atau persaingan-persaingan bebas antar individu untuk memperjuangkan nasib kehidupannya sendiri terkait dengan alat produksi. Nah, kapitalisme ini akan mengubah fungsi dari alat produksi yang awalnya alat produksi ini digunakan bersama. Alat produksi akan berubah fungsi menjadi alat produksi pribadi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa individualisme pada ideologi ini sangat kuat sekali. Yang kedua itu adalah sosialisme. Nah, sebenarnya sosialisme ini lahir dari respon ideologi komunisme. Artinya alat produksi yang awalnya dari komunis ini dijadikan alat produksi pribadi, maka pada ideologi sosialisme ini alat produksi dijadikan alat produksi bersama. Nah, artinya setiap individu akan memperjuangkan haknya untuk mendapatkan pelayanan yang layak diberikan kepadanya untuk kesejahteraan bersama. Jadinya sosialisme ini berpikir bahwa manusia itu bukan hanya untuk bebas, tetapi untuk hidup saling tolong menolong. Lalu ada ideologi anarkisme. Nah, ini lebih kepada masyarakat yang menurut saya itu apatis. Karena apa? Anarkisme ini adalah bentuk penyimpangan dari masyarakat yang tidak peduli sama sekali tentang aturan, norma, adat, budaya, dan lain sebagainya. Mereka tidak peduli apapun itu yang berkaitan dengan negara, dan mereka menyatakan bahwa mereka tidak terkait dengan apapun unsur ataupun elemen dari suatu negara. Lalu ada ideologi konservatisme. Sebetulnya ideologi konservatisme ini lahir atas dasar ketakutan-ketakutan yang terjadi akibat suatu perubahan-perubahan yang terjadi tiba-tiba ataupun dahsyat
Padahal sudah ada peraturan-peraturan yang sudah mapan. Ideologi yang sudah saya jelaskan dan sebutkan tadi, mungkin memang belum semuanya saya sebutkan dan mungkin memang belum semuanya saya jelaskan, tapi nanti dari teman-teman mungkin bisa mencari referensi-referensi yang menjelaskan ideologi-ideologi dunia. Karena memang suatu peristiwa atau suatu sejarah itu saling berkaitan dan terdapat hukum kausalitas di depannya. Ada hukum sebab akibat. Saya katakan ada hukum kausalitas. Nah, ini kemudian menjadi dasar bahwa apa yang sistem ini jalankan itu akibat dari apa? Mungkin peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini itu karena apa? Mungkin kebijakan-kebijakan ini bisa terbentuk karena apa? Mungkin ideologi-ideologi dilahirin itu karena apa? Nah, itu ada suatu keterkaitan dalam sejarah dan kita harus mempelajari itu. Kemudian kita nanti bisa menganalisis atau mempelajari agar permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat itu tidak akan terjadi pada saat ini yang kita rasakan dan kemudian harinya nanti. Nah, mungkin cukup itu yang saya jelaskan, banyak kekurangannya, maka dari itu saya memohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.